Selamat datang di masa lalu yang penuh misteri dan keajaiban. Kali ini jelajah dunia membahas tentang di mana peradaban manusia pertama kali tumbuh subur di antara dua sungai besar. Ini adalah tanah Mesopotamia, tempat lahirnya budaya, ilmu pengetahuan, dan kerajaan besar yang membentuk sejarah dunia. Mesopotamia, peradaban paling tua di dunia. Wilayah yang menjadi tempat lahirnya peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia. Kebudayaan masyarakatnya diperkirakan sudah terbentuk sejak 5000 sebelum Masehi. Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang berarti antara dua sungai, yaitu Sungai Ufrat dan Tigris. Kedua sungai tersebut sering terjadi banjir namun meninggalkan lumpur yang membentuk dataran rendah aluvium yang subur dan baik untuk pertanian. Wilayah yang subur memberi peluang untuk terbentuknya masyarakat yang agraris. Luasnya daerah padang rumput di daerah sekitarnya dimanfaatkan untuk peternakan. Demikian pula usaha perdagangan sudah berkembang karena Mesopotamia menjadi lalu lintas perdagangan antara pantai Laut Tengah dengan India, Asia Tengah, dan juga antara pantai Laut Tengah ke Teluk Persia dan Laut Merah. Kawasan ini sangat subur sehingga mengundang berbagai suku bangsa untuk berebut dominasi yang kemudian membangun dan mengembangkan peradaban. Bangsa Sumeria adalah bangsa tertua yang mendiami kawasan Mesopotamia. Peradaban Sumeria mulai muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria telah berhasil mengubah lembah Sungai Ufrat dan Tigris dari rawa dan hutan menjadi daerah pertanian yang subur. Pada awalnya, bangsa Sumeria hidup dengan berburu dan bercocok tanam dalam tingkat yang sederhana. Setelah itu, peradaban mereka semakin berkembang hingga mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat bentang tanam, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Sumeria juga telah mengenal pembuatan waduk-waduk agar ketika musim kemarau, mereka tetap akan bisa melakukan pengairan ke ladang-ladang. Karena wilayah mereka sebagian besar tidak menghasilkan kayu dan mineral, bangsa Sumeria membuat jaringan perdagangan paling awal dalam sejarah. Pedagang Sumeria melakukan perjalanan berbulan-bulan ke Anatolia, Lebanon hingga ke India. Aktivitas perdagangan membutuhkan alat komunikasi berupa tulisan. Diketahui bahwa tulisan bangsa Sumeria adalah tulisan pertama yang berhasil dibuat oleh manusia. Mobilitas tinggi bangsa Sumeria didukung oleh penemuan roda. Penemuan roda membuktikan bahwa pada saat itu orang Sumeria telah mengenal prinsip kerja gerak lingkaran. Bangsa Sumeria menganut kepercayaan politisme atau mempercayai banyak dewa. Dewa-dewa tersebut antara lain Uruk dewa langit, Nippur dewa bumi, dan Eridu dewa air. Untuk memuja dewa-dewa tersebut, bangsa Sumeria membangun kuil yang dikenal dengan nama Ziggurat. Ziggurat berarti bangunan tinggi seperti gunung. Ziggurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini memiliki menara bertingkat-tingkat yang dilengkapi dengan tangga. Alasan bangsa Sumeria membangun kuil-kuil yang tinggi adalah keyakinan bahwa semakin tinggi kuilnya, semakin dekat pula dengan dewanya. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara. Pada masa ini, muncul kota Ur, Uruk dan Tisli yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Para arkeolog menyatakan kota-kota tersebut merupakan kota metropolis pertama di dunia. Pada tahun 2400 sebelum Masehi, pemimpin bangsa Semit bernama Sargon berhasil menaklukkan dan menyatukan beberapa negara kota Sumeria. Hegemoni kekuasaan bangsa Sumeria pada akhirnya harus berakhir. Sargon membentuk Imperium Akkadia. Dilansir dari National Geographic, Raja Sargon adalah raja pertama di dunia yang memerintah sebuah imperium luas dan memperkenalkan sistem dinasti. Untuk memerintah kota-kota yang tersebar luas, ia membangun sebuah ibu kota baru bernama Agade. Raja Sargon tidak hanya seorang penakluk, tetapi ia juga pandai dalam mengatur dan mempertahankan kekuasaannya. Raja Sargon berusaha menetapkan standar
dan ukuran di wilayah kekuasaannya. Selain itu, ia juga menciptakan sebuah sistem pajak untuk pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi ataupun mendirikan dinding pembatas. Ia juga menempatkan bangsawan dari kota-kota yang ditaklukkannya di pusat pemerintahan. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan di kota-kota taklukan. Sebuah strategi politik yang akan diteruskan kekaisaran-kekaisaran setelahnya. Meskipun dinasti Sargon hanya bertahan sekitar 150 tahun, namun menciptakan model pemerintahan yang mempengaruhi seluruh peradaban Timur Tengah. Akkadia menganut sistem kerajaan feodal yang memiliki banyak negara kota di bawahnya. Corak pemerintahan Akkadia adalah militeristik. Mereka banyak melakukan ekspedisi penaklukan ke Asia Kecil bagian timur untuk menguasai aktivitas perdagangan. Konflik antar suku yang disebabkan oleh kekeringan panjang memicu kejatuhan Akkadia. Pusat kota Akkadia akhirnya hancur setelah mendapat serangan dari bangsa Guti. Guti adalah suku nomaden dari pegunungan Zagroth yang berasal dari perbatasan Irak dan Iran. Kekaisaran Akkadia runtuh pada 2200 sebelum Masehi. Setelah itu, wilayah Mesopotamia diperebutkan oleh bangsa Guti, bangsa Or dan bangsa Elam. Sekitar 1700 sebelum Masehi, bangsa Amorid tampil sebagai penguasa baru di Mesopotamia. Bangsa Amorid mendirikan kota Babilonia. Kata Babilonia berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Periode ini juga disebut dengan Babilonia Lama. Raja yang terkenal dari kerajaan Babilonia Lama adalah Hammurabi. Untuk dapat menguasai lembah sungai Ufrat dan Tigris, Raja Hammurabi berperang selama 30 tahun melawan bangsa Elam yang berkuasa di sebelah timur daerah Mesopotamia. Raja Hammurabi terkenal dengan hukumnya, yaitu Kodeks Hammurabi. Kode Hammurabi adalah salah satu kode hukum tertulis paling awal dan paling lengkap. Kode hukum ini berisi 282 aturan yang menetapkan standar untuk interaksi komersial, menetapkan denda, dan hukuman untuk menegakkan keadilan. Beratnya hukuman pidana sering bergantung pada kelas sosial dan jenis kelamin pelanggar hukum dan korbannya. Undang-undang Hammurabi diukir pada sebuah prasasti batu pilar hitam besar. Ketentuan dalam hukum-hukumnya tetap digunakan. Bahkan setelah Babilonia Lama runtuh pada 1200 sebelum Masehi, pemerintahan di wilayah Mesopotamia diambil alih oleh bangsa Assyria. Assyria termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa Assyria memenangkan peperangan dan menguasai Mesopotamia. Mereka membangun kota Asyur dan Ninive. Kota Ninive yang terletak di tepi sungai Tigris dijadikan ibu kota. Pemerintahan bangsa Assyria bercorak militer. Sekitar tahun 750 sebelum Masehi, bangsa Assyria berhasil membentuk imperium yang besar. Wilayah Assyria membentang dari Teluk Persia sampai Laut Tengah. Selain kehidupannya yang bercorak militer, bangsa Assyria juga membangun negerinya menjadi sangat maju, antara lain di bidang pendidikan. Salah seorang raja Assyria yang terkenal adalah Assurbanipal. Pada masa pemerintahannya, ia meninggalkan 22.000 lempengan tanah liat berbentuk tablet yang tersimpan di perpustakaan Ninive. Lempengan tersebut memuat tulisan tentang masalah keagamaan, sastra, pengobatan, matematika, ilmu pengetahuan alam, kamus, dan sejarah. Pada tahun 612 sebelum Masehi, ibu kota Ninive dihancurkan oleh bangsa Chaldea. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Assyria, pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Kaldea di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar membangun kembali kota Babylon dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota sehingga disebut Babilonia Baru. Ada dua hal yang menarik di kota Babilonia Baru, yaitu Menara Babel dan Taman Gantung. Menara Babel yang tingginya mencapai 90 meter berfungsi sebagai keindahan kota serta mercusuar bagi para pedagang di sekitarnya yang akan menuju ke kota Babylon. Sementara Taman Gantung dibangun di atas bukit buatan, tingginya sekitar 107 meter. Bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah
di Mesopotamia, termasuk kota Babilonia. Kekuasaan Persia semakin meluas pada masa pemerintahan Darius Agung tahun 521 sampai tahun 485 sebelum Masehi. Darius Agung mampu memperluas wilayah Persia hingga ke India, Mesir, Yunani, dan Asia Kecil. Sehingga Kekaisaran Persia berhasil mendirikan kesatuan pemerintahan yang menguasai 3 situs terpenting peradaban awal umat manusia, yaitu Mesopotamian, Lembah Sungai Nil Mesir, dan Lembah Sungai Indus. Berpusat di ibu kota Persepolis, Darius I membagi kerajaan mereka menjadi 20 provinsi yang dikelola oleh satrap atau gubernur. Darius I kemudian membangun jaringan komunikasi yang menghubungkan wilayah kekaisarannya. Jalan raya sepanjang 1.600 mil dibangun dari Susa di Iran hingga ke Sardis di Turki. Peradaban Persia kuno runtuh pada sekitar tahun 330 sebelum Masehi oleh kekuatan Alexander Agung dari Masedonia. Serbuan bangsa Yunani ini kemudian menghapus jejak peradaban dan kebudayaan Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia adalah tempat lahirnya banyak inovasi yang masih kita nikmati hingga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika ada topik lain yang ingin Anda pelajari, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.